Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami adalah tim Health Slice dari kelas KWU G343. Dalam kesempatan kali ini kami akan melaksanakan pitch index mengenai kepada kami Health Slice. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Akanova dengan NPM 060. Saya Rizata dengan MPN 58. Saya Muhammad Wahyu Brodi dengan PM 075. Oke, selanjutnya, apa itu Health Slice dan kenapa kami mengadakan Health Slice? Kami ingin menargetkan untuk teman-teman atau rekan-rekan yang tidak punya waktu banyak untuk sarapan, namun tetap ingin melaksanakan pola hidup sehat yang cepat dan mudah diakses. Dengan purpose utama kami itu juga untuk menyelesaikan masalah stunting. Lalu apa itu healthy slice? Healthy slice adalah sebuah roti sarapan keliling dengan 3 varian utama seperti sharing toast, power toast, dan juga compact toast. Dan bagaimana kami akan mengeksekusinya? Healthy slice itu menyediakan sarapan cepat dan sehat untuk orang yang ingin makan praktis namun menghindari junk food. Makanya kami menyediakan roti sehat yang praktis dan mudah diakses. Di beberapa titik sebagai tempat yang mudah dijangkau oleh mahasiswa maupun orang-orang kerja kantoran itu menggunakan gerobak keliling. Ini adalah konsep penjualan kami, seperti kopi ini. Kemudian ini adalah problem or opportunity. Yang pertama konteksnya, terdapat masalah yang terjadi pada pagi hari ketika orang terburu-buru berangkat kerja atau sekolah atau kuliah dan tidak punya waktu untuk sarapan sehat. Lalu alternatifnya, saat ini banyak pelanggan yang membeli makanan cepat saji atau sarapan tidak sehat seperti gorengan atau makanan olahan sebagai solusi yang cepat, namun tidak praktis dan tidak sehat. Lalu emotional impact-nya, pelanggan merasa khawatir dan frustasi karena harus memilih antara kesehatan dan kenyamanan. Seringkali merasa bersalah setelah mengonsumsi makanan tidak sehat atau makanan yang junk food. Lalu problem utamanya adalah gaya hidup yang sibuk dan terbatasnya pilihan sarapan sehat yang cepat dan juga praktis. Customers yang kami targetkan adalah pekerja, pelajar, dan para member gym yang peduli akan kesehatannya atau asupan gizi dari setiap makanannya yang dikonsumsi. Berikutnya ada quantifiable impact. Dengan meningkatnya jumlah kasus stunting dan masalah kesehatan akibat pola makan yang buruk yang dapat diukur dalam persentase atau jumlah kasus di satu wilayah. Maka alternatif vitamin kami adalah kelemahan dari alternatif ini termasuk kurangnya gizi dari makanan cepat saji, ketidakpuasan karena tidak ada pilihan sehat, dan juga efek jangka panjang pada kesehatan seperti obesitas dan juga penyakit kronis yang berbahaya. Kami juga melakukan interview kepada teman-teman sekitar kampus, pekerja dan juga PT dari sebuah gym, di mana moderasinya adalah terdapat kuesioner baik Google Form dengan 40 responden dilengkapi dengan wawancara secara langsung, di mana hasilnya 81% responden setuju bahwa makanan sehat dan praktis itu penting untuk sarapan dan dampak jangka panjangnya akan baik juga pada diri mereka. Mereka juga setuju dengan solusi produk yang kami tawarkan. Namun terdapat 13% responden menolak dan juga 6% responden netral, di mana tidak condong ke atas setuju maupun tidak setuju. Berikutnya ini adalah market size estimasi di Indonesia, di mana TAM-nya adalah 72.223 dengan total number of trade yearly consumption capital per year. Kemudian terdapat 84.743.275 untuk SAM-nya, di mana Indonesia memiliki populasi sekian dan 30% populasinya itu based on these factors seperti urban, income levels, dan lain sebagainya. Tetapi juga market penetration rate, di mana hasilnya adalah 1.694.865 dan hasil market size-nya adalah 1.694.865. Ini adalah target market utama kami yang sebelumnya seperti saya mention, terdapat pelajar atau mahasiswa dan juga siswa sekolah, kemudian ada pekerja karyawan yang memiliki mobilitas super tinggi, dan yang ketiga adalah jemaat yang peduli atas kesehatan dan juga kandungan gizi seperti kadar protein yang dikonsumsi oleh tubuh. Ini adalah salah satu customer persona kami. Kami mengambil dari PT, yaitu
Erik. Ini adalah fitness enthusiast di wilayah Surabaya dengan umur 32 tahun, di mana beliau memiliki tujuan utama yaitu menemukan makanan sehat yang bisa disajikan cepat tanpa mengorbankan nutrisi dari makanan tersebut, kemudian mencari alternatif makanan, dan mendukung gaya hidup aktif dengan pilihan makanan praktis untuk dikonsumsi di sela-sela kesibukan. Beliau juga merasa frustasi atas kendala seperti kesulitan menemukan makanan cepat saji yang sehat, kemudian ukuran porsinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan, dan juga makanan yang sehat itu kurang bervariasi atau membosankan atau monoton. Berikutnya ini adalah value proposition canvas, di mana kami dari value proposition ini menyediakan opsi toast dengan tambahan protein untuk pelanggan yang membutuhkan asumsi nutrisi tinggi. Kemudian terdapat kami menyediakan produk healthy toast dengan macam-macam variasi seperti sharing toast, power toast, juga compact toast. Kemudian kami juga menyediakan satu porsi besar menghilangkan kekhawatiran tentang makanan tipe saji yang kurang sehat dengan menyediakan bahan-bahan kualitas seimbang secara nutrisi, menghilangkan juga kesulitan dalam menemukan porsi sesuai untuk satu orang. Ini terbagi atas 3 aspek, yaitu gain creators, product service, juga pain relief. Kemudian dari customer profile-nya, untuk gains-nya adalah pelanggan mengharapkan toast yang kaya protein, kemudian untuk customer jobs-nya memenuhi kebutuhan nutrisi harian, dan untuk pains-nya adalah sulit menemukan makanan cepat yang sehat dan kaya protein di pasaran. Maka ini adalah solusi dan benefit yang kami tawarkan dengan 3 variasi kami. Pertama, sharing toast. Ini adalah roti, variasi roti dengan ukuran yang cukup besar, bisa dikonsumsi oleh beberapa orang, dan ini sangat pas untuk momen sarapan yang nikmat bersama teman, rekan, maupun keluarga. Kemudian power toast. Power toast ini adalah varian yang menyediakan pilihan makanan yang sangat praktis, ideal bagi pembeli yang ingin menjaga kesehatan dan kebugaran. Ada juga tambahan asam protein dari susu whey. Kemudian protein juga menjadi pilihan tepat bagi mereka yang peduli pada asupan gizi seperti gym atau fitness enthusiast. Yang ketiga adalah compact toast. Ini adalah varian yang paling cocok untuk sarapan dengan satu porsi yang pas untuk mengganjal perut hingga ke makan berat selanjutnya. Ada pula USP atau unique selling produk kami. Pertama adalah roti sarapan hangat dan fresh. Kami menyediakan roti yang selalu hangat dan fresh setiap pagi hari, karena kami ingin mengutamakan pengalaman pelanggan. Kemudian juga kami menyediakan servis yang cepat dan juga praktis, dan juga untuk aksesnya bisa accessible, kemudahan di dekat area pembeli. Itu kami menggunakan media gerobak keliling yang sedang tren sekarang untuk disebar di beberapa titik lokasi yang banyak customer. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, silakan. Oke, selanjutnya adalah apa yang membuat tim kami itu lebih bagus untuk menyelesaikan problem ini. Yang pertama adalah complementary skill set, yang dimana tiap anggota ini memiliki keahlian yang berbeda-beda namun saling melengkapi, dan juga kita memiliki shared vision yang sama dengan membuat healthy slice ini sebagai pilihan utama dalam kategori makanan sehat cepat saji. Dan juga kita juga memiliki agility dan adaptability dalam menghadapi pasar yang berubah-ubah. Kita bergerak dengan cepat dan berinovasi tanpa mengorbankan kualitas dari roti itu sendiri. Next. Lalu kita ada kompetitor analysis, yang dimana kita menganalisis seluruh produk-produk yang serupa dengan kita, yang seperti Toastbox, Kopi Kangen, Grotto, Common Grounds, dan produk kita sendiri Healthy Slice, yang dimana kita membandingkan dari segi produk, price, branding channels, packaging, market reviews, UFV, UVP, dan lain-lain. Next. Dan juga selanjutnya ada Alien Canvas, yang dimana kita menganalisis apa yang menjadi problem-problem, existing alternative solution kayak matrix dan lain sebagainya, yang dimana kita menganalisis problem-problem ini orang-orang itu agak sulit untuk mendapatkan makanan yang sehat dan juga praktis dengan cepat, yang dimana alternatifnya itu udah ada sebenarnya, cuman
kebanyakan orang itu masih ada yang pakai roti yang ada gluten dan itu kurang baik untuk kesehatan. Selanjutnya, next. Lalu untuk bisnis model kanvas kita sendiri, kita itu menerapkan bisnis yang tradisional yang dimana umumnya itu dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, pengumpulan, penjualan, dan pencatatan. Bisa dilihat flow-nya sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah MVP dari Healthy sendiri. Yang dimana kita itu menawarkan solusi sarapan cepat dan sehat dengan menggunakan gerobak. Menu utama kami itu variasi roti yang dipanggang untuk memenuhi gizi untuk orang-orang yang sibuk. Dibagi menjadi 3, sharing toast, pour toast, dan compact toast. Masing-masing ini memiliki kelebihan dan keunikannya mereka masing-masing. Seperti sharing toast ini porsinya yang besar dan kaya bisa dibagi-bagi untuk banyak orang. Terus power toast yang dimana kelebihannya ini rotinya ini memiliki kadar protein yang cukup tinggi untuk sekali makan. Terus compact toast yang dimana porsinya ini kecil dan praktis untuk langsung dilahap. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh prototipe dari produk kita sendiri yang dimana sharing toast, power toast, dan compact toast. Next. Selanjutnya adalah deskripsi dari mana produk kita itu kerja dan menjangkau customer kita. Pertama adalah mobile cart, ini mana produk-produk ini di-deliver menggunakan gerobak di lokasi-lokasi strategis yang dimana pelanggan ini nggak perlu datang ataupun mereka ini malah didatengin oleh gerobak-gerobak kita. Terus proses pemesanan sendiri pelanggan bisa langsung datang ke gerobak dan memilih varian yang diinginkan. Lalu bisa langsung transaksi melalui e-wallet, transfer bank, ataupun tunai sesuai dengan keinginan pelanggan. Next. Nah, langkah-langkah yang diikuti pelanggan tak lebih tak kurang adalah pelanggan menemukan healthy service di lokasi strategis yang dilewati saat mereka melakukan aktivitas-aktivitas seperti kerja, sekolah, ataupun nge-gym. Yang kedua adalah mereka memilih salah satu roti panggang seperti sharing toast, pour toast, dan compact toast. Yang ketiga adalah roti panggang diisi dengan cepat lalu disajikan dengan kemasan yang praktis dan mudah dibawa. Keempat, pelanggan bisa langsung melakukan pembayaran dengan metode yang mereka inginkan. Yang kelima, pelanggan bisa langsung membawa roti mereka dan melanjutkan aktivitas tanpa kehilangan banyak waktu. Next. Lalu informasi-informasi lainnya seperti target pelanggan, kita itu menargetkan kerja kantoran, pelajar, dan anggota gym. Keunggulan dari produk kami ini menawarkan kombinasi kecepatan, kesehatan, dan kemudahan, mengisi celah antara makanan cepat saji yang umumnya kurang bergizi dan kebutuhan untuk sarapan sehat yang cepat tersedia. Lalu, kepedulian terhadap kesehatan, kami ini berkomitmen untuk membantu mencegah masalah kesehatan jangka panjang seperti obesitas, stunting, dengan menyediakan pilihan sarapan yang sehat dan cepat dan mudah dijangkau. Next. MVP validation, yang dimana kita bisa langsung memvalidasi MVP kita. Yang pertama adalah Healthy Sense ini menawarkan produk berupa toast yang sehat dengan berbagai varian seperti sharing toast, pour toast, compact toast yang mengutamakan praktisan dan tinggi protein. Gimana sih kita cara ngetesnya ini? Kita ngetes selama 4 minggu dengan target audiens sebanyak 200 orang dengan rentang usia 18-35 tahun. Nah, gimana sih cara kita menggait audiens ini? Kita langsung mempromosikan lewat media sosial, Instagram, TikTok, ataupun pop booth di acara olahraga ataupun pameran kesehatan. Hasilnya, 60% dari target pembeli itu membeli produk kita karena tertarik dan kepraktisan produk ini dan manfaatnya. Lalu, apakah customer ini membayar dengan harga yang sesuai yang mereka inginkan? Ya, sebagian besar mereka bersedia membayar harga sesuai ketentuan tanpa ada kendala. Lalu, apakah pembeli ini payback itu?
datang kembali ke kita, 40% itu pelanggan melakukan pembelian kembali, yang dimana bisa disimpulkan bahwa ini pembeli itu ada merasakan rasa dan kepraktisan dari produk. Nah, konklusinya bisa dilihat dari MVP validation, penjualan yang positif 60%, harga yang diterima dengan baik, repeat customer sebesar 40%, dan juga banyak rekomendasi dari pelanggan untuk membeli produk ini. Lalu realization dan insight, yang pertama adalah minat yang tinggi, yang kedua harga produk yang sesuai, terus tiga kepuasan pelanggan yang bisa dilihat dari pembelian ulang, lalu peluang pemasaran dari rekomendasi, yang kelima adalah promosi di tempat yang tepat berhasil. Next step-nya adalah mengembangkan strategi loyalitas seperti coupon atau voucher untuk menarik pelanggan kembali setelah membeli, lalu ekspansi promosi di lebih banyak lokasi seperti kampus-kampus, lalu pengembangan produk baru atau varian rasa. Next. Ini adalah tim composition kita, yang dimana Reza sebagai CEO, Raka Naufal sebagai CMO, dan saya sendiri sebagai CEO ataupun operasional. Bisa dilihat di sini, CEO memiliki visionary leadership dan problem solving ataupun networking dan partnership, yang dimana ini sangat penting untuk mengelola bisnis kita secara berkelanjutan di masa depan. Lalu CMO, skala penting CMO ini membuat produk kita itu lebih baik dipasarkan di mata pelanggan yang belum mengetahui produk ini. Dan saya sendiri sebagai operasional untuk memastikan quality control, operational efficiency, dan inventory management untuk produk kita. Next. Lalu ada sales plan, yang dimana target market kita itu individual dengan rentang umur 18-45 tahun, seperti yang saya jabarkan tadi, dengan list Instagram followers, customer from local or health events, dengan opportunities partnership with gym ataupun local cafe dan coffee shop, dengan customer sendiri itu individual ordering directly offline location cafes and small retailers. Next. Dan ini adalah kalau kita itu presence di media sosial seperti Instagram, LinkedIn, dan juga Twitter ataupun X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan bahas tentang market, yaitu adalah go-to-market strategi kita, di mana kita menawarkan seperti kemudahan, kecepatan dalam sebuah produk, gitu. Next. Oke, untuk go-to-market sendiri, kita di Healthy Slash ini, ya, position statement. Nah, untuk Healthy itu sendiri merupakan salah satu sarapan sehat berbasis mobile card, yang dimana dia menawarkan menawarkan sarapan praktis, cepat, dan bergizi. Contoh kita mau berangkat kerja, berangkat sekolah, kita pasti mau cepet-cepet kan, gitu kan. Nah, gitu berarti kita akan makan Healthy Slash. Di situ positioning statement kita di situ. Next. Dan untuk action plan kita yaitu adalah untuk pertama adalah kampanye promosi di Instagram, of course kita perlu mengisi social presence kita. Uji coba mobile card lokasi, dua strategis yang dimana saat itu kita akan milih kampus dan juga area perkantoran. Dan selanjutnya adalah untuk menambahkan lokasi distribusi di olahraga dan kesehatan. Karena mayoritas di kita itu adalah gym rats yang dimana orang-orang ingin sehat. Lanjut mengadakan diskon dan bundling untuk menarik pelanggan baru. Of course itu kita punya diskon di sana karena untuk menarik pelanggan juga ya. Evaluasi performa penjualan itu merupakan tahapan kita. Setelah itu adalah membuka pre-order dan pesanan dan menjalankan Healthy Slash all dengan sarapan dan kesehatan masing-masing yang sesuai SOP tentunya. Target kita ya adalah 500 pelanggan pertama, yang which is ini merupakan hal yang sangat possible untuk 2 cabang di daerah tempat yang rame. 1.000 unit terjual per bulan, ekspansi 3 ke lokasi baru, 1.500 unit dan juga 30% pelanggan setia. Next. Setelahnya adalah sales channel atau saluran penjualan adalah mobile card. Of course kita perlu mobile card untuk setiap penjualan kita. Pop-up booth untuk setiap acara kesehatan, bazar lokal dan sebagainya kita perlu memberitahu bahwa kita tuh ada di sini. Pre-order online seperti halnya GoFood dan sebagainya, Instagram, TikTok. Display channel harus selalu disebut di lokasi strategis, yaitu adalah operasi gerobak tadi.
kemitraan, event. Untuk kemitraan, kita akan pilihkan terlebih dahulu. Untuk saat ini kita akan masuk ke main engagement kita sendiri. Next. Adalah financial plan. Di sini ada beberapa modal awal, yaitu adalah awal-awal yang kita gunakan untuk membuat startup ini ya sepertinya. Itu adalah the setting of the business, equipment, starting operation, startup capital, yang dimana ini merupakan capex kita yang kita gunakan dalam membuat sebuah startup ini. Next. Ada forecast PNL, ini adalah PNL kita. Ini hanya forecast ya, jadi tidak terlalu exact. Untuk cash flows-nya itu adanya pertumbuhan ya di Januari sampai Desember, karena kita juga bertumbuh juga. Ada selanjutnya adalah COGS juga, COGS kita yang dimana kita untuk pada umumnya F&B kita mengambil 50% hingga 100% COGS. Setelah itu untuk salaries ya kita akan membagikan pada diri kita terdahulu, yaitu salaries, marketing, utilities dan sebagainya. Next. Financial projection ini adalah untuk di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Of course kita sangat bullish sekali terhadap setiap tahun dan juga terdapat average price yang akan naik dan juga total revenue juga naik pastinya di situ. Setiap pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Next. Ya, ini adalah financial projection kita, yaitu adalah number existing shares adalah 100%, amount of investment 40 juta, earning after use adalah 100 juta, PE ratio 10%, discount rate 10%, number of use 5, estimated terminal 1 miliar. Oke, present value adalah 620 juta dengan requirement ownership adalah 6%, di mana kita membuka teman-teman sini ataupun investor yang ingin invest di startup kita dengan minimal awal yaitu 40 juta dengan mendapatkan 6% daripada ownership kita, dengan share price adalah per share adalah 6%, Rp6.000 per share-nya. Next. Ya, unit ekonomi kita adalah revenue pada tahun pertama 3 juta, COGS 1,5 juta, gross profit 1,5 juta, gross profit hanya 50% dengan operating cost 600, dan kita akan menghitung dengan matriks umumnya. Untuk matriks pada umumnya kita akan menggunakan 3 matriks, yaitu adalah CAC, CLF dan juga ARPU, yaitu adalah 300.000 untuk tahun pertama, tahun kedua adalah CLF-nya 8,5 dan ARPU-nya 3. Next. Oke, milestone 4. Untuk funding plan kita, untuk the next venture yang kita lawan adalah kita mengharapkan untuk angel investor untuk melakukan investing, yaitu dengan angka 6 juta. Yang dana ini akan kita perolakan untuk ekspansi operasional, of course, pemesanan juga branding untuk social presence kita. Yang kedua adalah pengembangan produk, kita butuh improve produk dan juga untuk produk market fit juga, model kerja untuk operasional orang kita. Next. Funding plan kita 6 juta bukan untuk inflasi tadi, yang juga kita bootstrapping. Kita di sini awalnya adalah bootstrap dengan kita menyisihkan 2 juta setelah bootstrap tabang pribadi sendiri. Alasan bootstrapping adalah untuk menguji market. Of course kita perlu product fit market, yang dimana product fit market itu sudah berhasil. Fokus pada biaya operasional minimum, yaitu seperti bahan baku, cari promosi, dan awal-awal kita lakukan sendiri, of course, sebagai founder. Next. How much we can be stopped itu 1 juta dan 1,5 juta. Tambahan awal bootstrap adalah tabungan pribadi sendiri ya, dari dukungan keluarga dan sebagainya yang kita juga tidak dapat mengasih tahu juga. How much external funding required, if not why? 3,5 juta sampai 6 juta adalah daftar pendanaan eksternal diperlukan. Alasan eksternal ada untuk modal kerja tadi, investasi dan juga social presence. Sumber permintaannya adalah mulai dari angel investor ataupun perseorangan, bisa microvisi yang bergerak di bidang F&B dan juga retail, dan juga pendanaan UMKM lokal yang bersifat hibah ataupun hibah perusahaan. Next. Oke, mungkin itu sekian yang saya sampaikan dari kelompok Healthy Slice. Saya sebagai founder dan juga CEO dari Healthy Slice mengucapkan terima kasih. Barangkali kita mengharapkan partisipasi teman-teman semua dalam invest di Healthy Slice ini, karena kami akan membuka banyak cabang ke depannya. See you, thank you. Baik, sekian